Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Buat Makan TV. Di sini ada berita viral teman-teman ya. Saya nggak menyebutkan orangnya siapa, yang pasti di sini ada orang-orang pinter, ada profesor, ada doktor, ada ahli ekonomi, ada motivator, ada banyak orang ya yang nyinyir, tapi kalau menurut saya nyinyirnya ini keterlaluan ya. Ini akan mempunyai imbas yang negatif terhadap perkembangan anak muda. Teman-teman, saya mau ceritakan dikit ya. Di dunia pasar modal, teman-teman ya. Ini heboh tentang Kaisang beli saham 92 miliar atau berapa itu ya. Itu banyak nyinyiran dari orang-orang yang nggak suka. Ini menurut saya ya, ini orang yang sirik saja ya, yang sirik saja. Zamannya sudah berubah teman-teman ya. Saya menekuni dunia pasar modal itu kurang lebih 20 tahun teman-teman ya. Baik pasar modal saham, pasar modal derivatif ya, falas dan sebagainya. Saya 20 tahun teman-teman sebagai praktisi dan peneliti ya. Jadi bagi saya, seorang anak muda ya berumur 20 sekian tahun, Kaisang berapa tahun ya sekarang ya, 27 tahun atau berapa tahun tuh ya, itu biasa saja. Itu biasa saja teman-teman ya. Apalagi dia anak presiden ya. Jangan samakan orang biasa dengan anak presiden. Anak presiden itu pasti punya privilege ya. Dia bergaul ke lingkungan atas itu biasa. Cari akses-akses itu biasa. Cari akses finansial itu mudah. Beda dengan orang biasa, orang awam yang untuk kenal dengan level-level financer atau orang-orang yang memiliki dana ya, itu sulit karena dia nggak bisa akses. Anak presiden itu pasti gampang, ada privilege ya. Masalahnya sekarang kok banyak orang yang nyinyir tentang dia beli saham. Kalau bagi saya ya, orang yang berkecimpung di dunia pasar modal itu biasa saja teman-teman. Kaisang pasti punya link-link investor yang besar-besar. Jangankan kok cuma 92 miliar, itu di dunia pasar modal kecil deh, duit segitu teman-teman ya. Nggak besar-besar banget. Kok ada di sini ada orang yang sekolahnya tinggi tapi kok nyinyirnya luar biasa. Kalau menurut saya ya, sebagai praktisi pasar modal ya, saya itu praktisi pasar modal teman-teman udah 20 tahun ya. Berarti udah nyoplok tentang dunia pasar modal dan nilai-nilai yang beredar di pasar modal itu seperti apa. Bagi saya 92 miliar ya itu nggak besar teman-teman. Ya, untuk investasi seorang anak presiden 92 miliar itu nggak besar. Kenapa nggak besar? Ya karena anak presiden loh. Ya, itu cari pinjaman dimanapun gampang. Anak presiden ya, dia punya privilege, apalagi usaha dia banyak. Dia usahanya banyak loh teman-teman ya, banyak. Jangan dikira makanan, minuman itu modalnya banyak itu juga. Mau pasti miliaran usaha-usaha begitu. Ya, cabangnya di mana-mana ya. Itu dari usaha kecil ya, makanan itu untungnya kan gede. Makanan, food and beverage itu untungnya luar biasa teman-teman ya. Satu. Terus sekarang kan zamannya transparansi, bisa diaudit di mana-mana, ditelusuri di mana-mana modalnya itu ya. Itu nggak perlu dinyinyirin ya kalau menurut saya. Kalau nyinyirin Kaisang mah rugi sendiri. Anak sekarang tuh cerdas-cerdas ya, apalagi ini anak presiden yang sekolahnya juga tinggi ya, tamatan dari universitas di Singapura juga, itu kan udah berarti dia mampu mengolah pikirannya ya. Dia udah tamat dari university, pasti dia udah mampu mengelola pikirannya untuk berkembang seperti apa lagi. Apalagi dia dengar-dengar dia tamatan marketing juga ya. Dia tahu marketing, tahu bisnis ya. Dan kebetulan dia anak seorang presiden yang 2 periode, anak wali kota, anak gubernur. Itu pasti punya privilege dan link-link yang luar biasa. Jangankan kok duit 82 miliar, ya kalau mau lebih besar dari itu pun link dia banyak teman-teman. Ya, untuk mencari investor, mencari partner itu gampang. Nah, pertanyaannya sekarang kok banyak
orang-orang yang dulunya saya kagumi, ya, ada pengamat, ada politisi yang nyinyirnya luar biasa ya, teman-teman tahu lah ya, ada profesor, ada mantan menteri, ada dulunya ya kagumi ya. Ini kalau saya karena hatinya aja yang kurang menerima. Anak muda sekarang lebih cerdas dari anak-anak muda zaman dulu. Anak muda sekarang luar biasa cerdasnya. Dia melek investasi, melek bisnis, ya, melek terobosan-terobosan bisnis baru, ide-ide. Bahkan rekodnya Kaisang dan Gibran ini, track recordnya dia menciptakan sesuatu yang baru. Menciptakan sesuatu yang baru itu nggak gampang. Nah, itu butuh ide-ide yang brilian, diolah dalam konsep, lalu diimplementasikan. Ya, itu nggak gampang. Membuat satu trademark baru, membuat satu produk baru, ya, membuat bisnis baru itu nggak gampang, teman-teman. Dari pemikiran awal, kenapa begini, bikin konsepnya, langsung diimplementasikan. Ya, itu nggak gampang. Bagi orang yang nggak kreatif nggak akan terjadi. Ya, bisnis baru itu hanya tercipta bagi orang-orang kreatif, teman. Nah, Kaisang dan Gibran ini luar biasa. Ya, dia nggak meneruskan bisnis bapaknya kayu, malah dia menciptakan bisnis-bisnis baru. Ya, trending, food and beverage, ya, bisnis makanan, sang pisang, kopi, terus sekarang ada udang, ya. Itu dia partner dengan beberapa partner. Itu saya rasa bagus ya untuk anak muda untuk berkembang ya, membangun bangsa ini. Kalau ada yang nyinyir, mau diselidiki, selidiki aja kalau menurut saya. Nanti malu sendiri ya, ya nyelidiki ya. Itu analisa saya ya sebagai pendukung anak muda untuk berkembang. Karena dunianya udah berbeda, teman-teman. Sekali lagi di dunia pasar modal ya, beli saham puluhan miliar itu biasa-biasa saja. Enggak sesuatu yang aneh, teman-teman, di dunia pasar modal. Bahkan IPO itu dengan mudahnya untuk mencari dana di pasar modal zaman sekarang, teman-teman. Kalau ada perusahaan baru, emiten baru yang mau IPO, dia butuh dana 100 miliar, 150 miliar, 200 miliar. Itu nggak pakai lama, udah langsung. Kalau perusahaannya bagus ya, itu nggak lama juga langsung laku sahamnya. Banyak yang borong. Ini untuk seorang anak presiden yang punya link banyak dan cari partner tuh gampang, beli saham 92 miliar kok banyak yang nyinyir. Ya, kalau menurut saya itu nyiri-nyiri yang bukan pada tempatnya ya. Dan track record kan bisa dilihat ya, track record Kaisang Gibran tuh dia track recordnya kan bisa dilihat. Dia termasuk anak yang kreatif. Termasuk anak yang kreatif dia. Dan mengikuti perkembangan zaman. Bisnisnya juga kreatif ya. Bisnis resto, bisnis pisang, bisnis martabak, bisnis catering, bisnis kopi, bisnis clothing, ya, bisnis ya IT ya, startup, macam-macam. Ini kan anak-anak muda yang update informasi dan mengikuti perkembangan zaman. Kalau ada yang nyinyir-nyinyir, kalau menurut saya itu nggak pantas ya nyinyir-nyinyir. Kecuali memang Kaisang tuh melakukan hal-hal yang merugikan negara, merugikan apa, baru dinyinyirin. Nah, ini untuk berkembang, anak muda yang ingin berkembang ya, kerja keras kok malah dinyinyirin ya, ini nggak produktif. Ini orang tua-tua yang nggak produktif. Kalau menurut saya yang nyinyir-nyinyir ini karena hatinya penuh dengan kedengkian ya. Penuh dengan kedengkian, nggak boleh. Sayang ya, orang udah senior ya, menyinyiri anak muda yang berkembang ya, dengan menuduh yang enggak, itu kalau menurut saya sayang. Ini akan menjadi presiden buruk. Nanti anak muda yang ingin berkembang dengan melihat begini, dia pikir wah ini nggak boleh, ini ya nggak bagus lah nyinyir anak muda seperti ini ya. Orang tua yang nyinyir yaitu profesor, ada gelar profesornya, ada gelar doktornya ya, ada orang yang terkenal pada nyinyir. Wah, itu menurut saya nggak produktif ya, nyinyir seperti itu ya. Lebih baik kita mendoakan anak-anak muda supaya bisa membangun bangsa dengan benar, bukan dinyinyirin. Untung yang dinyinyirin udah cuek, orang yang nggak mau mikir. Kalau dinyinyirin dipakai hati, dia akan down nanti ya. Itu bisa membunuh secara karakter, pembunuhan karakter, terus bisa mengendorkan niat anak-anak muda untuk bangkit
untuk berkembang. Itu teman-teman pendapat saya ya sebagai praktisi di dunia pasar modal, sebagai pelaku di dunia pasar modal dan peneliti pasar modal. Jadi ini kritik-kritik untuk anak muda yang coba berkembang, dikritik, dituduh, itu menurut saya kurang produktif ya kritikannya. Mendingan diem atau didukung atau diam-diam mencari tahu. Kalau udah akurat dan memberikan kritik, jangan menjatuhkan. Itu menurut saya. Ini tiba-tiba mengkritik, anak bau kencur. Bukan berarti anak bau kencur nggak maju loh teman-teman. Anak sekarang cerdas-cerdas, ya. Apalagi anak-anak yang kreatif dan produktif, luar biasa terobosannya. Semua yang punya startup itu anak muda semua. Orang tua malah udah ketinggalan cara berpikirnya. Generasinya pun sudah beda. Pasti berpikirnya juga beda. Pengambilan keputusannya pun beda. Ya. Apalagi anak presiden, pasti linknya kemana-mana. Dan dia gampang sekali cari investor. Dan itu hal biasa. Ya. Cari investor itu hal biasa, cari investor, cari partner, bisnis itu biasa. Yang penting nggak merugikan APBN, nggak merugikan negara, ini itu kan. Oke teman-teman, itulah pemikiran saya atau pendapat saya secara netral ya, sebagai dunia praktisi di dunia pasar modal dan peneliti pasar modal. Saya menganggap biasa-biasa saja transaksi puluhan miliar di dunia pasar modal, yang penting nggak merugikan negara ya. Dan dilakukan seorang anak presiden, itu menurut saya biasa-biasa saja, levelnya biasa-biasa saja. Dan kalaupun dia mempunyai link yang investor kemana-mana gampang, ya memang begitu, tingkatan dia linknya banyak, besar-besar. Dan cari investor 100 miliar itu nggak susah. Kalau pendapat saya ya, bagi orang-orang yang linknya kemana-mana, linknya besar-besar, cari investor banyak yang mau. Apalagi cari pinjaman juga banyak yang mau. Kan dia punya bisnis banyak, ya. Janganlah ya kita menyinyiri orang dengan kebencian dalam diri kita. Jangan benci ya. Jangan pelihara kebencian di dalam diri kita. Jangan. Kalau orang itu hebat ya akui orang itu hebat. Itu teman-teman ya. Malu saya ya kalau ngelihat orang pintar tapi pemikirannya sempit ya. Sekolahnya tinggi ya, dibangga-banggakan sekolah tinggi tapi pemikirannya masih sempit, masih suka melihat orang yang sukses itu nggak suka ya, nggak senang lihat anak-anak muda berkembang. Itu menurut saya sayang ya. Sayang. Bukan berarti anak presiden nggak boleh bisnis, ya susah tuh. Nah, presiden nggak boleh bisnis nggak masalah, yang penting nggak merugikan negara. Itu oke. Maju terus, ayo anak-anak siapapun lah ya, yang penting bisnis murni, jangan merugikan negara, bisnis dengan kemampuan kreativitasnya, biar berkembang, biar bangsa ini berkembang ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Ini pendapat saya ya, menyikapi banyaknya orang yang nyinyir di media sosial tuh banyak orang yang nyinyir dan nggak jelas ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Tetap semangat, tetap berpikiran positif ya teman-teman. Sayang ya hidup ini kalau nggak kita gunakan untuk berpikir yang positif, yang negatif aja. Manusia itu ada positif, ada negatif ya. Kita harus tahu mana yang positif, mana yang negatif. Dan itu harus berdasarkan fakta. Jangan asal-asalan. Sampai jumpa, tetap semangat ya, jaga kesehatan terus. Dan yang paling penting kita harus bersyukur teman-teman ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.